Angkatan 10 Kabupaten Batanghari dari SDN 03 Strip 1 Olak Kemang. Pada kesempatan kali ini saya tidak sendirian, saya ditemani oleh rekan sejawat saya itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Sakti. Alhamdulillah saya sekarang mengajarnya di kelas 5 di Pasar 3 Desa Olak Kemang. Baik Bapak, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar Bapak hari ini? Alhamdulillah juga hari ini sehat. Alhamdulillah ya Pak ya, kita hari ini sehat. Nah, hari ini kita akan melakukan percakapan pra-observasi. Sebelum nanti saya akan mengamati Pak dalam pembelajaran, yaitu Bapak, saya akan mensupervisi Bapak di dalam kelas. Nah, tujuan dilakukan visi kali ini adalah untuk mengetahui dan juga mengevaluasi jalannya proses pembelajaran yang Bapak lakukan di kelas. Nah, mengapa kita lakukan percakapan pra-supervisi? Tujuannya adalah sebagai persiapan awal sebelum nantinya Bapak melakukan kegiatan-kegiatan pembelajaran agar lebih siap dan juga lebih percaya diri, sehingga nanti akan memberikan pembelajaran yang berpihak atau pembelajaran yang terbaik bagi murid. Begitu ya Pak. Nah, nanti ada beberapa pertanyaan yang akan saya ajukan kepada Bapak. Yang pertama, apa tujuan pembelajaran yang akan Bapak capai dalam pembelajaran nanti? Oke Bu, untuk tujuan pembelajaran yang akan saya sampaikan pada pembelajaran nanti yaitu ada dua hal. Yang pertama, siswa dapat mengenali sifat-sifat cahaya, dan juga peserta didik nanti dapat menjelaskan bagaimana sifat-sifat cahaya tadi. Baik ya Pak. Nah, berarti nanti tujuan pembelajaran yang akan Bapak capai ada dua ya Pak ya. Nah, yang pertama nanti bagaimana anak peserta didiknya dapat menjelaskan dari sifat-sifat cahaya, kemudian dapat mengetahui bagaimana sifat-sifat cahaya tersebut ya Pak ya. Nah, baik, untuk selanjutnya bagaimana area pengembangan yang akan Bapak capai nanti? Oke Bu, untuk area pengembangannya saya akan ambil dua area. Yang pertama yaitu area pengetahuan dan yang kedua keterampilan. Untuk yang pertama, area pengetahuan, peserta didik yang dapat mengetahui dan menjelaskan sifat-sifat cahaya yang sebenarnya. Dan untuk keterampilannya nanti, peserta didik juga dapat melakukan percobaan secara sederhana tentang sifat-sifat cahaya yang kita pelajari. Nah, baik, berarti Bapak nanti akan area yang akan dikembangkan yaitu tentang pengetahuan dan keterampilan ya Pak ya. Nah, untuk selanjutnya saya akan bertanya lagi, apa strategi yang akan Bapak gunakan dalam pembelajaran nanti? Untuk strategi yang akan saya gunakan dalam pembelajaran sifat-sifat cahaya yaitu strategi berdiferensiasi berdasarkan kesiapan siswa dalam menanggapi pelajaran sifat-sifat cahaya. Nanti pembelajaran berdiferensiasi tersebut diintegrasikan dengan pembelajaran sosial dan emosional. Kemudian saya akan melakukan pembagian kelompok berdasarkan kemampuan siswa didik itu tersebut. Nah, baik Bapak, luar biasa strategi yang akan Bapak lakukan yaitu pembelajaran yang berdiferensiasi dan juga terintegrasi langsung dengan pembelajaran sosial dan emosional, di mana peserta didik nanti akan dibagi menjadi beberapa kelompok berdasarkan kemampuan belajar siswa. Luar biasa ya Pak ya, semoga dapat berjalan dengan lancar dan baik nanti proses pembelajarannya. Baik Bapak, untuk pertanyaan selanjutnya saya mau menanyakan, Bapak akan menggunakan model pembelajaran apa nantinya? Oke, insya Allah nanti saya akan menggunakan model pembelajarannya dengan PBL, Problem Based Learning, yang mana nantinya anak-anak metode ini saya menggunakan metode diskusi kelompok, tanya jawab, dan demonstrasi dan penugasan kepada kelompok-kelompok yang sudah saya tugaskan. Nah, baik Bapak, nanti Bapak akan menggunakan model yaitu PBL ya Pak ya. Di mana PBL ini itu pembelajaran berbasis problem. Nah, kemudian juga Bapak akan menggunakan metode diskusi, tanya jawab, demonstrasi dan penugasan. Nah, baik Pak, untuk selanjutnya saya akan bertanya lagi, media apa yang akan Bapak gunakan dalam pembelajaran nanti? Dalam hal ini saya akan menggunakan media PowerPoint, video pembelajaran, lembar kerja peserta didik, dan juga buku paket pembelajaran IPAS yang ada di bab 5. Internet saya menggunakan laptop dan infocus yang sudah tersedia. Baik Bapak, nah media yang akan Bapak gunakan menurut saya sudah lengkap ya. Nah, sudah menggunakan PowerPoint, infocus,
Nah, mudah-mudahan dapat menunjang pembelajaran yang akan Bapak lakukan. Nah, baik, untuk selanjutnya saya akan bertanya lagi. Nah, sekarang kapan rencana pelaksanaan pembelajaran yang akan Bapak lakukan, hari apa? Oke Bu, kalau untuk pelaksanaan pembelajaran IPAS tentang sifat-sifat cahaya akan kita laksanakan pada jam pertama pada hari Kamis. Iya. Nah, baik, berarti Bapak pada hari Kamis ada jadwal IPAS, yaitu pada tanggal 25 Juli ya Pak ya, tahun 2024. Kemudian akan dilakukan pada jam pertama. Nah, pada saat pembelajaran IPAS nanti pada saat itu saya akan melakukan supervisi kelas ya Pak ya. Nah, saya di situ nanti akan melihat dan mengamati Bapak serta mencatat hal-hal apa saja yang terjadi di kelas Bapak. Nah, nanti setelah saya melakukan supervisi di kelas Bapak, saya akan melakukan kegiatan pasca observasi. Nah, begitu ya Pak ya. Nah, sebelum kita akhiri, saya mau bertanya, apa yang Bapak dapatkan dari hasil percakapan kita hari ini? Oke Bu, dari percakapan kita hari ini saya sudah mendapatkan gambaran bagaimana nanti ketika pelaksana pembelajaran di kelas 5 nanti cara mengkondisikan peserta didik supaya berproses pembelajaran berjalan sesuai dengan rencana dan tujuan pembelajaran itu sendiri mengenai sifat-sifat cahaya dan bagaimana cahaya itu, bagaimana model sifat-sifat cahaya itu sendiri. Nah, baik Bapak, terima kasih saya ucapkan atas waktunya. Nanti sampai bertemu di hari Kamis pada saat supervisi di kelas Bapak ya. Oke. Sekali lagi terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Pagi semuanya. Oke, untuk anak bapak pagi ini nampaknya semangat, semuanya sehat. Sebelum pelajaran kita mulai, mari kita berdoa terlebih dahulu. Oke, anak bapak siapkan berdoa. Semua Syafiq salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shalih sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani. Oke, kita sudah berdoa dan semoga dengan doa nanti tadi kita dapat belajar sampai jam pulang nanti dan ilmunya bermanfaat bagi kita. Oke, anak bapak, sebelum kita melanjutkan doa, kita nyanyikan dulu lagu wajibnya yaitu Garuda Pancasila. Nanti anak bapak nyanyinya dengan hikmat ya. Bisa nyanyi kan? Oke. Oke. Kita lanjutkan materinya, yaitu Bapak akan mengecekkan kehadiran anak Bapak untuk pagi ini. Coba Ira berdiri. Ada kawan yang tidak datang di Ira? Ada semua. Alhamdulillah. Coba Ki berdiri. Ada kawan lagi? Ada semua. Alhamdulillah semuanya hadir untuk belajar pada pagi yang berbahagia ini. Oke, anak Bapak, adapun materi kita karena kita menggunakan infokus, nanti anak Bapak lihat infokusnya. Bapak tidak menjelaskan, anak Bapak yang harus fokus ke infokusnya, melihat materi yang akan diajarkan pada pagi yang berbahagia ini. Materi kita IPAS pada pagi ini yaitu cahaya dan sifatnya. Oke adik, materinya nanti adalah cahaya dan sifatnya.
stretching dulu biar Sehat. sehat dan semangat. Oke, siap stretchingnya? Ya. Oke, silakan berdiri semuanya. Oke. Oke, Bapak ingatkan kembali dalam materinya nanti anak Bapak perhatikan dengan baik-baik karena nanti akan Bapak bentukkan menjadi beberapa kelompok yang akan menjelaskan hasil dari observasi tentang sifat-sifat cahaya. Udah siap anak Bapak? Ya, kita lihat materinya. Cahaya dan sifatnya. Like and subscribe. Pak, subscribe. Aduh, bener. Oke, amati dulu, baru akan Bapak tanya nanti apa yang kamu lihat dari sifat-sifat cahaya yang telah kita pelajari. Ada yang tahu sifat-sifat cahaya? Tahu. Ada? Angkat tangan yang tahu. Oke, silakan. Sifat cahaya salah satunya apa? Merambat. Cahaya bisa dipantulkan. Cahaya bisa dipantulkan. Yang ini? Oke, cahaya dapat dipantulkan, cahaya dapat merambat, cahaya dapat dibiaskan dan menembus benda-benda bening. Oke, ada 5 sifat cahaya, bisa merambat, menembus benda-benda bening, dan bisa dibiaskan. Oke? Oke, yang pertama cahaya merambat tuh. Cahaya merambat lurus. Nampak tidak? Seperti cahaya matahari. Seperti ini yang bergerak lurus, cahayanya melalui lubang. Maka cahayanya akan turun sebesar lubang yang ada. Oke, kita lanjutkan ke materi berikutnya. Oke, yang kedua cahaya dapat dipantul. Kalau Bapak pernah lihat? Karena melalui cermin, dan selain itu disenjatkan melalui kaca. Itu akan menimbulkan cahaya juga. Oke, nampak itu? Cahaya bisa dibiaskan. Apa yang Bapak lihat di situ? Ya. Dapat dibiaskan di situ, apa yang maksud dapat dibiaskan? Oke. Dalam hal ini cahayanya ini sendoknya lurus. Karena dibiaskan masuk dalam mangkok disinari dengan cahaya, maka sendoknya seakan-akan bentuknya bengkok. Tidak lurus lagi. Nampak ini kan? Sebenarnya ke sini. Karena dia dibiaskan oleh cahaya, maka dia membentuk membengkok. Kelihatan bengkok, tetapi sebenarnya itu tidak bengkok. Ya. Oke. Dari pelajaran ini ada pertanyaan nggak? Tidak? Tidak ada pertanyaan? Oke, kalau tidak ada pertanyaan, kita masuk ke berikutnya. Kita bagi kelompok. Sudah ada kelompoknya ya, kelompok 1 dan kelompok 2. Ya, sudah kelompok 1 dan kelompok 2. Kelompok 1 kita pakai materi yang pertama, cahaya merambat lurus. Yang kelompok 2 kita memakainya cahaya yang bisa dibiaskan. Kamu lebih
Ini salah satu sumber cahaya kan? Ya. Cahayanya bisa merambat lurus. Anak bapak lihatnya dari sini. Dari sini dia. Apa yang terjadi? Nampak lurus kan? Oke. Sudah kan? Nampak lampunya? Suaranya tadi. Sudah kan? Oke. Itu namanya merambat lurus. Yang anak bapak lihat hanya seputar dari kolom ini ke cahaya. Oke, namanya merambat lurus. Oke. Untuk yang sebelah sini, ini namanya apa tadi? Merambat cahaya bisa dibiaskan. Yang bisa dibiaskan kawan, praktekkan masukkan airnya dulu, masukkan botolnya. Oke, pegang botolnya. Oke, masukkan airnya. Oke. Lihat, di antara yang atas dengan yang bawah ini tidak bertegak lurus. Kenapa? Karena dibiaskan oleh cahaya melalui cahaya membiaskan melalui air dan oke, lihat, tidak sama besarnya. Dan dia akan berbentuk seakan-akan besar yang di bawah daripada yang di atas. Ini kenapa? Karena cahayanya bersifat dibiaskan. Oke, paham? Kalau yang sebelah situ paham kan? Itu merambat lurus. Apa yang kita lihat itu yang sumber cahaya. Oke, anak-anak bapak pada hari ini bapak bisa membedakan mana yang membias, mana yang lurus, ya, mana yang lurus, mana yang membias, mana yang merambat lurus. Oke, semuanya karena tadi sudah dimulai videonya, sudah diamati dan sudah kita praktekkan. Sudah bapak sekarang sudah mengisi nanti lembar kerjanya. Nanti bapak minta nanti seluruh anak bapak per kelompoknya satu ke depan menjelaskan hasil dari kerja apa tuh bahan materi yang anak bapak lihat dan yang sudah anak bapak praktekkan tadi dengan menggunakan cahaya baik yang bias ataupun cahaya yang membias ataupun cahaya yang bisa dipantulkan dan sebagainya. Nanti anak bapak akan jelaskan ke depan. Untuk kelompok 1, siapa yang akan menjelaskan nanti? Ada Akbar. Tunjuk tangan lagi. Ada Rizky. Untuk kelompok 2, ada Adira. Oke. Kita mulai dulu dari kelompok 1. Silakan semuanya ke depan. Silakan ke depan untuk Bapak. Silakan ke depan kita presentasikan apa yang Anda dapatkan tadi dari materi yang telah Bapak sampaikan melalui video ini tadi. Oke, silakan. Oke, silakan. Assalamualaikum ya. Oke, mulai lagi. Ki, mulai. Assalamualaikum Ki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cahaya dapat dibiaskan ketika cahaya bergerak miring melalui medium yang berbeda. Kepadatannya seperti pensil yang dimasukkan ke dalam gelas yang berisi air putih dan pensil akan terlihat seperti patah. Ada lagi? Oke, Akbar. Saya dari kelompok 1. Saya akan membacakan materi kipas. Oke, hasilnya. Itu dapat merambat lurus. Oke. Cahaya dapat merambat lurus jika melewati satu medium perantara yang memiliki partikel yang sama atau setara. Medium perantara tersebut harus memiliki kerapatan optik yang sama agar cahaya bisa merambat lurus. Fenomena yang bisa membuktikan bahwa cahaya dapat merambat lurus adalah pada cahaya senter ke arah depan maka akan memancar lurus sesuai dengan yang kita arahkan senter tersebut. Oke, untuk kelompok 1, terima kasih atas presentasinya. Kita kasih aplaus dulu. Silakan duduk kembali ke kelompoknya. Oke, kelompok 1 sudah. Kita lanjutkan lagi ke kelompok 2. Silakan maju
presentasikan hasil dari analisis sifat cahaya yang anak bapak pahami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 2 akan membacakan sifat-sifat cahaya. 1. Merambat lurus. 2. Cahaya bisa dipantulkan. 3. Cahaya bisa menembus benda bening. 4. Cahaya bisa dibiaskan. 5. Cahaya bisa dipantulkan. Oke, berarti cahaya bisa dipantulkan, bisa dibiaskan. Oke, terima kasih untuk kelompok 2. Kasih aplaus dulu untuk kelompok 2. Silakan untuk kembali ke kelompoknya. Oke, karena kita sudah mempelajari tadi sifat-sifat cahaya, kita refleksi dulu ya. Oke, salah satunya tadi sifat cahaya dapat merambat, yang kedua dapat dipantulkan, yang ketiga dapat menembus, dan yang keempat dapat dibiaskan, yang kelima dapat diuraikan. Oke, dari materi tadi ada yang bisa menyimpulkan enggak? Oke, Dira bisa menyimpulkan. Silakan Dira simpulkan dari sifat-sifat cahaya tadi yang ada 5, silakan. Jangan malu. Dia sifat cahaya. Sifat-sifat cahaya. 1. Merambat lurus. Oke, 2. 2. Cahaya bisa dipantulkan. 3. Cahaya bisa menembus benda bening. 4. Cahaya bisa dibiaskan. 5. Cahaya bisa diuraikan. Oke, tepuk tangan dulu untuk Diranya. Oke. Anak-anak bapak semuanya, hari ini kita telah memahami sifat-sifat cahaya yang ada 5 yang telah disimpulkan oleh Dira tadi. Semoga bisa bermanfaat untuk esok hari nanti. Sudah? Dah. Oke, kumpulkan lagi. Oke, ini sudah evaluasinya? Dah. Oke. Untuk materi hari ini cukup. Terima kasih atas waktunya dan semoga bermanfaat dan ilmunya dapat berguna untuk nanti. Aku akhiri, ingat baca Alhamdulillah.